Hadi adalah sosok pria yang dikenal sederhana, meski kehidupannya jauh dari kata kekurangan. Ia memiliki usaha distribusi bahan bangunan yang berkembang pesat di kotanya. Orang-orang mengenalnya sebagai pria yang bekerja keras, rendah hati, dan tidak pernah memamerkan kekayaannya. Rumahnya memang besar, mobilnya lebih dari satu, namun gaya hidupnya tetap bersahaja. Di usianya yang menginjak 35 tahun, Hadi mulai merasa kesepian. Kesuksesan dalam karir ternyata tidak mampu menggantikan kebutuhan akan kehangatan keluarga. Setiap malam, rumah besarnya terasa sunyi. Tidak ada suara tawa, tidak ada seseorang yang menunggunya pulang. Sampai suatu hari, ia bertemu dengan Vera. Pertemuan mereka terjadi secara tidak sengaja di sebuah acara pernikahan rekan bisnis. Vera hadir sebagai tamu dari pihak keluarga mempelai wanita. Ia tampil anggun, dengan senyum yang mudah memikat siapa saja yang melihatnya. Hadi, yang jarang tertarik pada wanita, untuk pertama kalinya merasa ada sesuatu yang berbeda. Vera juga memperhatikan Hadi, namun bukan karena ketulusan hati pria itu, melainkan karena apa yang dimiliki Hadi. Sejak awal Vera sudah mengetahui siapa Hadi. Ia mendengar dari bisik-bisik tamu bahwa pria itu adalah pengusaha sukses dengan aset yang tidak sedikit. Di dalam pikirannya, muncul satu niat yang perlahan tumbuh menjadi rencana. Kalau aku bisa menikah dengan pria seperti dia, hidupku akan terjamin, batin Vera saat itu. Pendekatan dimulai dengan hal-hal sederhana. Vera sengaja mencari kesempatan untuk berbicara dengan Hadi. Ia berpura-pura tertarik pada cerita Hadi, tertawa pada candaan yang sebenarnya tidak terlalu lucu, dan menunjukkan perhatian yang membuat Hadi merasa dihargai. Hadi yang selama ini hidup dalam kesendirian, merasa menemukan seseorang yang akhirnya mengerti dirinya. Hari-hari berikutnya komunikasi mereka semakin intens. Pesan singkat, panggilan telepon, hingga pertemuan rutin menjadi bagian dari keseharian mereka. Hadi mulai membuka diri, menceritakan perjalanan hidupnya, perjuangannya dari nol hingga sukses. Vera mendengarkan dengan penuh perhatian, namun di dalam hatinya, ia tidak benar-benar peduli. Yang ia perhatikan hanyalah satu hal, seberapa besar kekayaan yang dimiliki Hadi. Beberapa bulan berlalu, hubungan mereka semakin dekat. Hadi merasa yakin bahwa Vera adalah wanita yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Ia melihat Vera sebagai sosok yang lembut, pengertian, dan setia. Sementara itu, Vera melihat Hadi sebagai kesempatan emas. Lamaran pun terjadi. Di sebuah malam yang tenang, di halaman rumah Hadi yang dihiasi lampu-lampu taman, ia berlutut di hadapan Vera dengan cincin di tangannya. "Vera, maukah kamu menjadi istriku?" ucap Hadi dengan suara tulus. Vera tersenyum, menahan kegembiraan yang sebenarnya bukan karena cinta. "Iya Hadi, aku mau," jawabnya tanpa ragu. Pernikahan mereka berlangsung mewah. Gedung besar disewa, ratusan tamu diundang, dan semuanya berjalan sempurna. Hadi merasa menjadi pria paling bahagia di dunia. Ia akhirnya memiliki seseorang untuk berbagi hidup. Namun, di balik semua kemewahan itu, Vera sudah mulai menjalankan rencananya. Beberapa minggu setelah menikah, Vera mulai mengusulkan berbagai hal terkait keuangan. "Hadi, aku ingin kita punya sistem keuangan yang lebih rapi," katanya suatu malam. "Maksud kamu?" "Supaya lebih praktis. Misalnya beberapa aset bisa atas namaku juga. Jadi kalau ada apa-apa kita lebih mudah mengurusnya. Ini kan demi kita juga." Hadi tidak curiga sedikit pun. Baginya, pernikahan adalah tentang percaya. Ia percaya sepenuhnya kepada Vera. Tanpa berpikir panjang, ia mulai memindahkan beberapa aset atas nama istrinya. Rumah kedua, beberapa rekening, sebagian saham usaha. Semuanya dilakukan secara bertahap. Vera memainkan perannya dengan sangat baik. Ia tetap bersikap manis, penuh perhatian, bahkan sesekali menunjukkan kecemburuan kecil yang membuat Hadi merasa dicintai. Namun perlahan, sikap Vera mulai berubah. Ia menjadi lebih sering mengatur, lebih sering menuntut, lebih sering mengkritik Hadi. "Hadi, kamu itu terlalu sederhana. Harusnya sebagai pengusaha kamu tampil lebih meyakinkan," ucap Vera suatu hari. Hadi hanya tersenyum. Ia menganggap itu sebagai bentuk perhatian. Namun perubahan Vera semakin jelas. Ia mulai sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Pulang larut malam,
Bahkan kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan menginap di rumah temannya. Ketika Hadi mencoba bertanya, Vera justru marah. "Kamu tidak percaya sama aku?" bentaknya. "Bukan begitu, aku cuma khawatir. Kalau kamu nggak bisa percaya, buat apa kita menikah?" Perkataan itu membuat Hadi terdiam. Ia memilih mengalah. Ia tidak ingin merusak rumah tangganya. Hari demi hari, jarak di antara mereka semakin terasa. Hadi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun setiap kali ia mencoba mencari kejelasan, Vera selalu berhasil membalikan keadaan. Hingga suatu malam, semuanya berubah. Vera pulang dengan wajah dingin, tidak seperti biasanya. Tidak ada sapaan, tidak ada sapaan. "Hadi, aku mau bicara," katanya singkat. "Ada apa?" "Aku capek." "Capek? Maksudnya?" "Aku capek menjalani pernikahan ini." Hadi terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. "Kamu bercanda?" tanyanya pelan. "Aku serius, aku ingin kita bercerai." Dunia Hadi seolah runtuh dalam sekejap. "Kenapa? Apa salahku?" Suaranya bergetar. "Ini bukan soal salah atau benar. Aku hanya sudah tidak merasa bahagia." Hadi mencoba mendekat, namun Vera mundur. "Kita bisa memperbaiki semuanya, Hadi. Aku akan berubah kalau memang ada yang kurang." "Sudah cukup, Hadi," potongnya dengan nada tinggi. "Aku sudah membuat keputusan." Hadi tidak menyangka wanita yang selama ini ia cintai, yang ia percaya sepenuh hati, kini berdiri di hadapannya dengan sikap asing. Namun yang paling menyakitkan belum terjadi. Keesokan harinya, Vera membawa dokumen perceraian, dan daftar aset. "Hadi, semua ini sudah jelas secara hukum. Aset-aset ini sekarang atas namaku," katanya dengan nada dingin. Hadi membaca satu persatu, tangannya bergetar. Rumah, rekening, saham, sebagian besar yang ia miliki, kini bukan lagi miliknya. "Kamu sudah merencanakan ini?" tanya Hadi dengan suara lirih. Vera tidak menjawab, namun senyum tipis di wajahnya sudah cukup memberikan jawaban. Untuk pertama kalinya, Hadi menyadari kenyataan pahit. Ia tidak benar-benar dicintai, ia hanya dimanfaatkan. Beberapa hari kemudian, perceraian resmi terjadi. Dan di hari itu pula, Hadi diusir dari rumah yang dulu ia bangun dengan penuh harapan. Ia hanya membawa satu koper kecil. Berdiri di luar rumah menatap bangunan megah yang kini bukan lagi miliknya. Hujan turun perlahan, seolah ikut merasakan kehancuran hatinya. Dari dalam rumah, Vera menutup tirai tanpa sedikit pun rasa bersalah. Sementara Hadi berjalan pergi dengan langkah berat. Ia kehilangan segalanya, harta, rumah, dan cinta yang ternyata hanyalah ilusi. Namun, ia tidak tahu bahwa ini baru awal dari kehancuran yang lebih besar. Hari-hari pertama setelah perceraian menjadi masa paling gelap dalam hidup Hadi. Ia yang dulu hidup dalam kenyamanan kini harus memulai dari nol. Dengan koper kecil berisi beberapa pakaian, Hadi menyewa kamar sederhana di pinggiran kota. Kamar itu sempit, hanya cukup untuk sebuah tempat tidur, meja kecil, dan kipas angin tua yang berderit setiap kali dinyalakan. Setiap malam, Hadi menatap langit-langit kamar yang retak. Pikirannya penuh. Kenangan bersama Vera terus menghantui. Tawa yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi luka yang menusuk dalam. Ia mencoba memahami, mencoba mencari di mana kesalahannya. Namun yang ia temukan hanyalah satu kenyataan pahit. Ia terlalu percaya. Hari demi hari, Hadi mulai bangkit. Meski berat, ia sadar tidak bisa terus terpuruk. Ia masih memiliki satu hal yang tidak bisa diambil Vera. Kemampuannya bekerja. Dengan sisa koneksi yang ia miliki, Hadi kembali ke dunia usaha. Namun kali ini bukan sebagai pemilik besar, melainkan sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan distribusi kecil milik temannya. Gajinya tidak seberapa, namun Hadi tidak mengeluh. Ia datang paling pagi, pulang paling akhir, mengurus pengiriman barang, mencatat stok, bahkan terkadang ikut mengangkat material berat bersama para pekerja lainnya. Tangannya yang dulu terbiasa menandatangani kontrak besar, kini kasar karena kerja fisik. Namun di balik itu semua, ada tekad yang mulai tumbuh. Hadi ingin membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit. Sementara itu, kehidupan Vera justru semakin mewah. Dengan aset yang kini sepenuhnya berada di tangannya, Vera hidup tanpa kekhawatiran.
Ia sering terlihat di tempat-tempat elit, mengenakan pakaian mahal, dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tidak sampai 3 bulan setelah perceraian, Vera mengumumkan kabar yang mengejutkan. Ia akan menikah lagi. Pria itu bernama Arman, seorang pria yang dikenal Vera dari lingkaran pergaulan barunya. Arman tampil sebagai sosok yang karismatik, berpenampilan rapi dan penuh percaya diri. Ia mengaku sebagai pengusaha sukses di bidang investasi. Bagi Vera, Arman adalah upgrade. Lebih berkelas, lebih berani, dan menurutnya lebih pantas untuk dirinya. Tanpa pikir panjang, Vera menerima lamaran Arman. Namun ada satu hal yang tidak biasa. Vera bersikeras untuk mengantarkan undangan pernikahannya secara langsung kepada Hadi. Bukan karena menghormati masa lalu, melainkan untuk menunjukkan kemenangan. Suatu siang yang terik, Hadi sedang sibuk menyusun barang di gudang tempat ia bekerja. Keringat membasahi wajahnya, bajunya penuh debu. Ia terlihat jauh berbeda dari pria yang dulu dikenal sebagai pengusaha sukses. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan gudang. Semua mata tertuju ke arah mobil itu. Pintu terbuka, Vera turun dengan gaun elegan, kacamata hitam besar dan tas mahal di tangannya. Di sampingnya Arman keluar dengan langkah percaya diri. Suasana mendadak hening. Hadi yang sedang bekerja perlahan menoleh. Dan untuk pertama kalinya setelah perceraian, mereka bertatap muka kembali. Namun kali ini dalam keadaan yang sangat berbeda. "Hadi," panggil Vera dengan nada santai. Hadi terdiam sejenak, lalu mendekat. "Ada apa?" tanyanya singkat. Vera menyenyum tipis lalu mengeluarkan amplop dari tasnya. "Aku mau kasih ini." Hadi menerima amplop itu dengan ragu. Undangan pernikahan. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. "Sebentar lagi aku akan menikah dengan Arman," kata Vera sambil menggandeng pria di sampingnya. Arman tersenyum sinis. "Semoga kamu datang ya," lanjut Vera. Hadi mengangkat pandangannya. "Kenapa kamu datang ke sini?" tanyanya pelan. Vera tertawa kecil. "Kenapa? Gak boleh. Aku cuma mau berbagi kebahagiaan." Namun nada suaranya jelas menunjukkan hal lain. Ia ingin memamerkan. Melihat Hadi dalam kondisi seperti itu, Vera merasa menang. "Kasihan ya kamu sekarang," lanjut Vera sambil melihat sekeliling gudang. "Dulu kamu punya segalanya, sekarang kerja kayak gini." Beberapa pekerja mulai berbisik. Hadi menunduk. Namun bukan karena malu, ia sedang menahan sesuatu di dalam dirinya. "Aku sih bersyukur, kalau masih sama kamu mungkin hidupku gak akan seperti sekarang." Arman menambahkan dengan nada merendahkan. "Ya, setiap orang punya levelnya masing-masing." Kalimat itu seperti tamparan keras, namun Hadi tetap diam. Ia menutup undangan itu perlahan, lalu mengembalikannya kepada Vera. "Aku gak akan datang," katanya singkat. Vera mengangkat alis. "Kenapa? Gak sanggup lihat aku bahagia?" Hadi menatap Vera untuk pertama kalinya dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi penuh cinta, melainkan kosong. "Aku harap kamu benar-benar bahagia, Vera." Jawaban itu justru membuat Vera sedikit terganggu. Ia mengira Hadi akan marah atau setidaknya menunjukkan rasa sakit. Namun tidak, Hadi terlihat sudah mulai melepaskan. "Ya sudah," kata Vera dengan nada sedikit kesal. "Kita lihat saja nanti." Ia berbalik, lalu masuk kembali ke mobil bersama Arman. Mobil itu melaju pergi meninggalkan debu di depan gudang. Suasana kembali seperti semula. Namun di dalam hati Hadi ada sesuatu yang berubah. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa hancur saat melihat Vera. Ia hanya merasa selesai. Hari itu menjadi titik balik. Hadi mulai bekerja lebih keras lagi. Ia mengambil pekerjaan tambahan, belajar kembali tentang bisnis dari bawah, dan memperluas jaringan secara perlahan. Ia tidak lagi bekerja hanya untuk bertahan hidup. Ia bekerja untuk membangun kembali dirinya. Sementara itu, di sisi lain kota, Vera sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya kedua. Segala sesuatu terlihat sempurna. Gaun mahal, gedung mewah, pasangan yang tampak ideal. Namun di balik itu semua ada sesuatu yang tidak ia sadari. Senyum Arman tidak pernah benar-benar tulus, dan keputusan yang ia anggap sebagai kemenangan perlahan sedang membawanya menuju kehancuran. Pernikahan Vera dan Arman berlangsung dengan sangat mewah. Gedung megah dihiasi bunga-bunga mahal, lampu kristal berkilauan, dan tamu-tamu dari kalangan atas memenuhi ruangan. Musik lembut mengalun,
mengiringi langkah Vera yang berjalan anggun menuju pelaminan dengan gaun putih berharga ratusan juta. Semua tampak sempurna, semua tampak seperti mimpi, dan Vera merasa ia telah memenangkan segalanya. Di atas pelaminan, ia menggenggam tangan Arman dengan bangga. Sesekali ia tersenyum kepada para tamu, menikmati setiap tatapan kagum yang diarahkan padanya. Di dalam hatinya, ia merasa telah membuat pilihan yang tepat. Meninggalkan Hadi adalah keputusan terbaik dalam hidupku, batinnya. Namun, ia tidak tahu bahwa kebahagiaan itu hanyalah awal dari jebakan. Beberapa minggu pertama pernikahan mereka berjalan seperti yang Vera bayangkan. Arman memperlakukan Vera dengan sangat baik. Ia sering mengajak Vera makan di restoran mahal, berlibur ke tempat eksklusif, dan membelikan berbagai barang mewah tanpa banyak pertimbangan. Uang itu harus dinikmati, kata Arman suatu malam. Vera mengangguk setuju. Ia merasa cocok dengan gaya hidup seperti itu. Berbeda dengan Hadi yang dulu selalu berhati-hati dalam mengelola keuangan, Arman terlihat berani dan penuh percaya diri. Dan itu membuat Vera semakin yakin. Namun perlahan, ada hal-hal kecil yang mulai terasa aneh. Arman sering menerima telepon di luar ruangan. Ia jarang menjelaskan urusan bisnisnya secara detail. Dan setiap kali Vera bertanya, jawabannya selalu singkat. "Sudah, kamu gak perlu pusing, semua aman," katanya. Awalnya Vera tidak terlalu mempermasalahkan. Ia terlalu sibuk menikmati hidup. Namun semuanya mulai berubah ketika Arman mengajukan sebuah permintaan besar. "Vera, aku lagi ada peluang investasi besar," katanya suatu pagi. "Investasi apa?" "Proyek properti. Keuntungannya bisa 2 kali lipat dalam waktu singkat." Vera langsung tertarik. "Serius?" "Iya, tapi aku butuh tambahan modal. Kalau kita gabungkan dengan aset kamu, hasilnya akan jauh lebih besar." Vera terdiam sejenak, namun keserakahan mengalahkan kehati-hatian. "Toh kita suami istri," pikirnya. "Semua ini juga untuk masa depan." Tanpa banyak pertimbangan, Vera setuju. Ia mulai mencairkan beberapa aset, menjual properti, mengalihkan dana ke rekening yang diarahkan oleh Arman. Semua dilakukan dengan cepat dan tanpa pengawasan. Hari demi hari berlalu. Awalnya tidak ada masalah. Namun kemudian, Arman mulai berubah. Ia semakin sering keluar rumah, semakin sulit dihubungi, dan semakin dingin terhadap Vera. "Arman, kamu akhir-akhir ini kenapa?" tanya Vera suatu malam. "Aku sibuk," jawabnya singkat. "Sejak kapan kamu jadi seperti ini?" Arman menghela napas kesal. "Vera, kamu ini terlalu banyak tanya." Jawaban itu membuat Vera terdiam. Perasaan tidak nyaman mulai muncul. Namun semuanya benar-benar runtuh pada suatu pagi. Vera terbangun dan mendapati rumah dalam keadaan sepi. Ia memanggil Arman. Tidak ada jawaban. Ia mencoba menghubungi ponselnya. Tidak aktif. Perasaan panik mulai menyelimuti. Vera segera memeriksa lemari. Kosong. Beberapa barang berharga miliknya hilang. Ia berlari ke ruang kerja, membuka brankas. Uangnya lenyap. Tangannya gemetar hebat. Dengan napas tersengal, ia mencoba membuka rekening bank melalui ponselnya. Dan disitulah ia melihat kenyataan yang menghancurkan. Saldo hampir nol. Semua dana yang ia alihkan telah hilang. Tidak mungkin, gumamnya. Ia mencoba menghubungi Arman berulang kali, namun hasilnya sama. Tidak bisa dihubungi. Hari itu, Vera akhirnya menyadari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Arman bukan pengusaha sukses, ia adalah penipu. Dan Vera telah menjadi korbannya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Vera mencoba mencari Arman ke berbagai tempat, tidak ada hasil. Ia melapor ke pihak berwajib, namun jejak Arman seolah menghilang tanpa bekas. Teman-teman yang dulu selalu ada perlahan menjauh. Tidak ada lagi undangan makan malam, tidak ada lagi pertemanan hangat. Yang tersisa hanyalah bisikan dan cibiran. Itu kan Vera, yang dulu sombong itu. Katanya hidupnya sempurna, ternyata kena tipu. Vera yang dulu hidup dalam kemewahan kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia menjual sisa barang yang masih dimiliki, pindah ke tempat tinggal yang jauh lebih sederhana, dan mulai merasakan hidup yang dulu ia anggap rendah. Kesepian mulai menghantui. Namun kali ini, tidak ada siapapun yang bisa ia salahkan. Setiap malam Vera duduk sendirian, dan untuk pertama kalinya ia teringat Hadi. Wajah pria itu, tatapan tenangnya, dan kata-kata terakhirnya, "Aku harap kamu benar-benar bahagia, Vera." Kalimat itu kini terasa seperti tamparan. Air mata perlahan jatuh.
Penyesalan mulai muncul, namun semuanya sudah terlambat. Di sisi lain, kehidupan Hadi perlahan mulai membaik. Kerja kerasnya tidak sia-sia. Ia mendapatkan kepercayaan dari atasannya, diberi tanggung jawab lebih besar, dan mulai kembali membangun usahanya sedikit demi sedikit. Tidak mewah, namun cukup. Yang terpenting tenang. Hadi tidak lagi memikirkan Vera. Ia fokus pada hidupnya sendiri, membangun kembali apa yang pernah hilang, dengan cara yang lebih jujur, dengan hati yang lebih kuat. Namun ia tidak tahu bahwa seseorang dari masa lalunya akan segera kembali, dalam keadaan yang sangat berbeda. Dan kali ini bukan untuk menyakiti, melainkan untuk memohon. Hujan turun perlahan sore itu. Langit tampak kelabu, seolah mencerminkan hati seseorang yang sedang hancur. Di sebuah gang kecil dekat kawasan industri, seorang wanita berdiri dengan tubuh yang jauh berbeda dari penampilannya dulu. Itu Vera. Tidak ada lagi gaun mahal, tidak ada lagi tas bermerek, tidak ada lagi aura percaya diri yang dulu ia banggakan. Yang tersisa hanyalah wajah pucat, mata sembab, dan pakaian sederhana yang bahkan terlihat usang. Di tangannya, ia menggenggam secari kertas kecil. Alamat tempat Hadi bekerja. Langkahnya terasa berat. Setiap langkah seperti membawa beban penyesalan yang tak tertahankan. Namun, ia tetap berjalan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya pilihan lain. Di dalam gudang, Hadi sedang sibuk seperti biasa. Ia kini bukan lagi sekedar pekerja. Berkat kerja keras dan konsistensinya, ia dipercaya menjadi supervisor operasional. Tidak besar, tidak mewah, namun cukup membuat hidupnya stabil. Wajahnya terlihat lebih tenang, lebih dewasa, lebih kuat. Keringat tetap membasahi dahinya, namun kali ini bukan karena beban hidup, melainkan karena kerja yang ia jalani dengan penuh kesadaran. Tiba-tiba, salah satu pekerja mendekat. "Pak Hadi, ada yang mau ketemu di depan." Hadi mengangguk. Ia melepas sarung tangan kerjanya, lalu berjalan menuju depan gudang. Dan di sanalah ia melihat sosok yang tidak pernah ia bayangkan akan datang kembali. Vera. Hadi berhenti melangkah. Waktu seolah berhenti sejenak. Wanita yang dulu meninggalkannya, kini berdiri di hadapannya dengan kondisi yang sangat berbeda. Mata mereka bertemu. Namun kali ini tidak ada kebanggaan di mata Vera. Yang ada hanya rasa malu. "Hadi?" Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Hadi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap, mencoba memahami kenyataan di depannya. "Ada apa?" Akhirnya ia bertanya dengan nada datar. Vera menunduk. Air matanya mulai jatuh. Aku mau berbicara." Hadi terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Mari ke samping." Mereka berjalan ke sudut yang lebih sepi. Suasana canggung menyelimuti. Vera tampak gugup. Tangannya saling menggenggam, bergetar. "Hadi, aku minta maaf." Kalimat itu akhirnya keluar, namun terasa sangat berat. Hadi tetap diam. Aku sangat salah," lanjut Vera dengan suara bergetar. "Aku sudah menghancurkan semuanya, termasuk hidupku sendiri." Hadi menarik napas panjang. "Apa yang kamu inginkan?" Tanyanya singkat. Pertanyaan itu seperti pisau, langsung menusuk inti. Vera terdiam. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berkata, Aku butuh bantuan." Hadi menatapnya tajam. "Bantuan?" Vera mengangguk. Air matanya semakin deras. "Aku sudah tidak punya apa-apa, Hadi. Semua habis. Aku ditipu. Aku sudah tahu," potong Hadi. Vera terkejut. "Dunia ini kecil," lanjut Hadi. Kabar seperti itu cepat menyebar. Vera menunduk semakin dalam. Rasa malu menyelimuti dirinya. "Hadi, aku benar-benar menyesal," katanya lirih. "Aku ingin memperbaiki semuanya. Kalau kamu masih..." "Cukup." Hadi memotong dengan tegas. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar keras. Vera terdiam. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketegasan. Bukan kemarahan. Bukan kebencian. Melainkan keputusan. "Apa yang kamu lakukan dulu, itu pilihan kamu,"
kata Hadi perlahan. Aku sudah menerima semuanya. Air mata Vera terus mengalir. Aku tahu aku salah. Aku hanya... Kamu tidak datang ke sini karena menyesal. Potong Hadi lagi. Kamu datang karena kamu butuh sesuatu. Kalimat itu membuat Vera terdiam total. Ia tidak bisa menyangkal, karena itu adalah kebenaran. Hadi melanjutkan, dulu, saat aku kehilangan segalanya, kamu datang ke sini untuk menertawakan aku. Vera menggigit bibirnya. Rasa bersalah menghantamnya semakin keras. Sekarang kamu datang dengan harapan aku akan menolongmu. Lanjut Hadi. Suasana hening, hanya suara hujan yang terdengar. Hadi, aku memohon. Suara Vera hampir tidak terdengar. Namun kali ini, Hadi mengeleng pelan. Tidak, Vera. Jawaban itu sederhana, namun tegas, seperti pintu yang tertutup rapat. Aku sudah belajar dari kesalahan terbesarku, dan kesalahan itu adalah memberikan segalanya kepada orang yang salah. Vera terisat. Ia mencoba mendekat, namun Hadi mundur satu langkah. Jangan, katanya singkat. Langkah itu seperti garis batas antara masa lalu dan masa sekarang. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak punya alasan untuk menolongmu. Kalimat itu lebih menyakitkan dari kemarahan, karena itu berarti tidak ada lagi tempatnya untuknya di hati Hadi. Vera akhirnya jatuh berlutut. Tangisnya pecah, namun kali ini tidak ada yang menyelamatkannya. Hadi menatapnya sejenak, lalu berbalik, dan berjalan pergi, tanpa menoleh. Hari itu menjadi titik akhir. Bagi Vera, itu adalah awal dari kehidupan yang harus ia jalani dengan konsekuensi dari pilihannya sendiri. Ia tidak lagi memiliki siapa-siapa, tidak ada harta, tidak ada pasangan, tidak ada tempat kembali. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan pelajaran yang datang terlalu terlambat. Sementara itu, Hadi melanjutkan hidupnya. Perlahan namun pasti, ia kembali membangun masa depannya. Usaha kecil yang ia rintis mulai berkembang. Kepercayaannya kembali. Dan yang terpenting, kedamaiannya kembali. Ia memang tidak sekaya dulu, namun ia lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berhati-hati dalam mempercayai orang lain. Suatu sore, Hadi berdiri di depan gudang menatap langit yang mulai cerah setelah hujan. Ia tersenyum kecil, bukan karena ia menang, melainkan karena ia berhasil melewati semuanya. Kehilangan, pengkhianatan, dan kehancuran. Ia tidak lagi melihat masa lalu sebagai luka, melainkan sebagai pelajaran. Dan kali ini, ia melangkah ke depan dengan hati yang utuh.